Konstitusi menanggapi soal adanya isu kebocoran data putusan uji materi Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2024. Diketahui beredar isu bahwa MK memutuskan sistem pemilu 2024 akan menggunakan proporsional tertutup. Namun hal ini dibantah oleh Ketua MK Anwar Usman saat ditemui di lapangan Selatan Monas, Jakarta pada Kamis 1 Juni 2023. Menurut Anwar, uji materi undang-undang tentang sistem pemilu saat ini masih dalam proses dan belum ada putusan. Sehingga Anwar menegaskan tak ada materi dari MK yang bocor ke publik. MK terkait dugaan kebocoran putusan pemilu. Anwar juga menyinggung pernyataan juru bicara MK Fajar Laksono yang menyebut perkara uji materi sistem pemilu belum dimusyawarahkan. Menurutnya tahapan yang dilakukan oleh MK adalah menyerahkan kesimpulan dari perkara 31 Mei 2023. Setelah itu baru akan digelar rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusan akhirnya. Anwar Usman mengungkapkan semua hal akan dipertimbangkan sebelum MK menetapkan putusan. Ia juga menjawab pertanyaan soal putusan sistem pemilu kapan akan dikeluarkan. Anwar menjawab putusan MK akan diterbitkan dalam waktu dekat. Namun MK tak memiliki batas waktu untuk melakukan pengujian suatu perkara. Sebelumnya isu kebocoran putusan MK tersebut diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny mengaku mendapatkan informasi putusan MK soal perubahan sistem pemilu proporsional tertutup dari seseorang yang disebutnya kredibel. Informasi tersebut diungkapkan olehnya lewat akun Twitter dan Instagram pribadinya pada Minggu 28 Mei 2023. Denny juga mengatakan putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK. Namun Denny Indrayana tidak menyebutkan sumber yang memberinya informasi tersebut. Ia hanya memastikan informasi yang diterimanya kredibel. Lewat tweetnya tersebut, Denny menyebutkan pemilihan legislatif 2024 akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Sebagai informasi, sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu di mana pemilih tidak langsung memilih caleg, melainkan partai politik peserta pemilu. Berdasarkan pernyataan Denny itu kemudian menjadi sorotan banyak pihak termasuk Mahfud MD yang menilainya sebagai kebocoran rahasia negara. Mahfud MD mengatakan putusan MK menjadi sangat rahasia sebelum dibacakan. Putusan itu baru bisa disebarluaskan jika palu vonis telah diketok pada sidang resmi dan juga terbuka. Maka dari itu Mahfud MD mendesak polisi agar memeriksa Denny Indrayana. Bahwa perkara itu belum dimusyawarahkan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat musyawarah mungkin untuk menentukan apa putusan. Ya, tunggu saja. Semua dipertimbangkan. Ya. Pak, kan investigasi nggak Pak soal kebocoran? Iya. Itu saya bilang apa yang bocor apa belum putus. Pak, soal perpanjangan pimpinan KPK Pak. Ya udah nanti kalau udah putus nggak boleh sampai dicari lagi. Oh. Nah, Pak, 8 fraksi di DPR bilang kalau misalkan MK memutuskan untuk coblos partai, ini kewenangan MK bakalan direvisi Pak, gimana Pak? nah, itu nanti lihat aja apa putusan MK ya. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal.
di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga Aher. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tak ada penjagalan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Rumor penjagalan tersebut sebelumnya diungkapkan oleh ex-wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Dalam keterangannya saat ditemui seusai memimpin upacara di NTT pada Kamis 1 Juni, Mahfud MD membantah kabar tersebut. Mahfud menyebutkan hal itu hanya sebatas isu politik dan bagian dari perlombaan kontestasi. Ya, justru menduga penjagalan ini justru sangat mungkin dilakukan oleh internal dari koalisi. Justru dari internal, pihak yang merasa dicegal akan malu mengumumkan kegagalan untuk menjadi capres. Sebelumnya, Denny Indrayana menyebutkan ada penjagalan dalam penyelesaian proses peninjauan kembali kepengurusan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko. Menurutnya, jika Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut, Partai Demokrat akan dibajak. Pencapresan Anies Baswedan pun juga akan digagalkan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Denny mengatakan seharusnya Jokowi membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 6A. Hal ini juga menjawab soal upaya Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe atau ikut campur urusan pemilu 2024. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden B. Mahmudin mengatakan cawe-cawe Presiden Joko Widodo ini sebagai bentuk kepentingan pemilu yang demokratis. Jokowi ingin memastikan pemilu 2024 dapat berlangsung aman dan baik tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari menegaskan tak seharusnya ikut campur membantu calon pilihannya dalam pemilu berikutnya. Yang menilai Jokowi belum dewasa selama 2 periode kepemimpinannya. Cawe-cawenya yang disebut demi bangsa dan negara akan membuat kenegarawan Joko Widodo dipertanyakan.
Sebanyak 2 orang diperiksa dalam kasus yang menjerat ex-wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny diketahui dilaporkan atas dugaan kebocoran informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sistem pemilihan umum. Laporan tersebut terregister dalam laporan polisi bernomor polisi LP-B-128-5 Romawi 2023 Barreskrim Polri tertanggal 31 Mei 2023. Pelapor kasus ini berinisial AWW. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pada 31 Mei, pelapor mengaku melihat postingan Denny di media sosial Twitter dengan username Denny Indrayana dan Instagram Denny Indrayana 99. Dua akun tersebut mengunggah postingan tulisan yang mengandung unsur kebencian terhadap suku, agama, ras, antar golongan atau SARA. Selain itu, pelapor melaporkan adanya postingan mengandung berita bohong atau hoax, penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara. Pelapor melaporkan Denny dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 112 KUH Pidana dan atau Pasal 112 KUH dan atau Pasal 207 KUHP. Sandi mengatakan 2 orang saksi saat ini menjalani pemeriksaan, keduanya yakni berinisial WS dan juga AF. Barang bukti yang didapati oleh polisi yakni berupa 1 bendel tangkapan layar akun Instagram @dennyindrayana99 dan 1 buah flash disk berwarna putih merek Sony 16 GB. Sebelumnya, Denny Indrayana melalui unggahan di media sosialnya mengklaim bahwa mendapatkan informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Postingan tersebut diunggahnya pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kicauannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya. Meski tak menjawab dengan gamblang, ia memastikan sumbernya bukan dari Hakim Konstitusi. Sementara itu, MK melalui juru bicara dan ketuanya telah membantah terjadinya kebocoran informasi terkait putusan perkara. Pasalnya perkara yang dimaksud saat ini belum sampai pada tahap pembahasan keputusan. Untuk diketahui, MK telah menerima permohonan uji materi atau judicial review terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114-PUU strip 20 Romawi 2023 pada 2022 maksud kami pada 14 November 2022. Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono, pemohon 1, Yuwono Pintadi, pemohon 2, Farur Rosi, pemohon 3, Ibnu Rahman Jaya, pemohon 4, Rianto, pemohon 5, dan Nono Margiono, pemohon 6. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Dia menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya.
Sejak tahun 1970, setidaknya ada 6 anggota TNI yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Berdasarkan catatan Tribunnews.com, anggota TNI yang pertama kali bergabung yakni anggota Kostrad bernama Seth Javed Rumkerom. Bahkan ia diangkat menjadi pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka atau OPM. Selanjutnya ada mantan anggota TNI bernama Eliezer Awom yang bergabung ke KKB pada tahun 1980-an. Kemudian ada anggota TNI dari Batalion 753 Arfai Manokwari bernama Surabut yang bergabung ke KKB Papua pada tahun 1990-an. Masuk ke medio 2018-2021, setidaknya ada 3 anggota TNI yang sudah bergabung ke KKB Papua, yakni Senat Sol alias Ananias Yalak 2018, Luki Ye Matuan alias Lukius Februari 2021, dan Yotam Bugiangge Desember 2021. Hal ini kemudian ditanggapi oleh pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi Jumat 2 Juni 2023. Di medan tempur, kekuatan mental prajurit tak bisa dianggap sama rata. Fakta yang terjadi di lapangan, sejumlah praktik buruk penjualan senjata dan amunisi oleh oknum prajurit kepada kelompok yang mestinya mereka tumpas. Selain itu, ada pula sejumlah prajurit TNI yang dikabarkan telah membelot ke pihak KKB. Satu di antara alasannya yakni tak tahan melihat kekerasan yang dialami saudara warga Papua. Dengan fakta tersebut, Hairul menegaskan bahwa peluang pembelotan seperti anggota TNI bergabung ke KKB selalu ada dengan berbagai cara seperti intimidasi, iming-iming materi, dan alasan ideologis. Hairul pun mengungkapkan besar kecilnya peluang terjadi pembelotan terbergantung dari TNI mampu menjaga moral dan mental prajuritnya. Selain itu, TNI juga harus mampu melakukan propaganda yang kuat dan efektif demi meraih simpati dan dukungan. Hal yang terpenting yakni adalah kemampuan menghindari terjadinya praktik buruk dan kekerasan yang tidak patut oleh prajurit di medan operasi di Papua. Hairul pun menjelaskan propaganda pemerintah terkait KKB yang dilabeli sebagai ekstremis, jahat, dan pengacau masih kalah dengan propaganda dari KKB sendiri yang melabeli organisasinya sebagai wujud perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Di sisi lain, Hairul menduga pembelotan oleh prajurit TNI dimungkinkan lantaran adanya pergulatan batin yang luar biasa selama melakukan operasi. Keadaan tersebut dapat menjadi sasaran empuk dari lawan untuk menyerang psikologis dari prajurit TNI tersebut. Dengan kondisi tersebut, Hairul pun meminta agar Mabes TNI mampu membentengi para anggotanya mental ideologis. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyebutkan sudah tidak ada permasalahan lagi antara Ketua RT dan pemilik ruko yang menyerobot lahan saluran air di Pluit, Jakarta Utara. Untuk itu ia menilai tidak perlu ada perlindungan terhadap Ketua RT 11 RW 3 Pluit, Riang Prasetya yang sebelumnya mengaku mendapatkan intimidasi dan diteror oleh orang tak dikenal.
Ida mengatakan permasalahan antara Riang dan pemilik ruko hanya kesalahpahaman akibat minimnya komunikasi. Namun permasalahan itu telah selesai seiring dengan pembongkaran bagian bangunan yang menutupi saluran air secara bertahap. Dari kabar yang didengarnya, masalah ini sudah selesai. Untuk diketahui, Riang Prasetya adalah sosok yang sejak awal memprotes deretan ruko yang mencaplok bahu jalan dan saluran air tersebut. Riang juga sudah memprotes dan melaporkan pelanggaran itu sejak 2019. Namun, Pemkot Jakarta Utara baru bertindak setelah kasus ini ramai disorot masyarakat. Pemkot Jakut sendiri telah membongkar deretan ruko di RT 11 RW 3 Jalan Niaga Blok Z4 Utara, Pluit itu pada Rabu 24 Mei 2023. Meski eksekusi sudah dilakukan, tetapi ketegangan antara Riang dan warga pemilik serta pegawai ruko masih terus berlangsung. Kantor Riang sempat digeruduk oleh para pegawai ruko. Riang juga sempat terlibat cekcok dengan salah satu tokoh masyarakat saat berdiskusi terkait pelanggaran deretan ruko tersebut. Baru-baru ini mobil milik Riang juga dibaret oleh orang tak dikenal. Riang menduga aksi tak terpuji ini dilakukan seusai dirinya cekcok dengan seseorang terkait pelanggaran ruko di Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Berdasarkan rekaman video yang diterima oleh Riang, goresan panjang tersebut terlihat di bagian kanan mobil, mulai dari depan hingga belakang. Adapun keributan kembali terjadi antara Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya dengan seseorang di depan deretan ruko Blok Z8 Utara, Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa 30 Mei sore. Keributan terjadi pada saat Riang berdiskusi dengan salah satu tokoh masyarakat terkait pelanggaran deretan ruko yang mencaplok saluran air dan bahu jalan. Riang dan orang tersebut saling melontarkan kata umpatan sehingga keadaan menjadi serius dan tegang. Sejumlah orang yang ada di sekitar lokasi berusaha memisahkan keributan tersebut. Hanya saja situasi sulit terkendali karena Riang dan orang yang berdebat dengannya sama-sama sudah naik pitam. Ketua Bidang Legislatif Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem Atang Irawan merespons positif pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana Jumat 2 Juni 2023. Pernyataan yang dimaksud oleh soal informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara sistem pemilu ke proporsional tertutup. Sikap Denny itu menurut Atang merupakan wujud dari kontrol sosial akibat kegamangan masyarakat terhadap putusan MK. Menurutnya hal ini merupakan kelaziman dalam negara demokrasi di mana otoritas tertentu dipantau oleh rakyat melalui opini dan kritik. Atang menyebutkan bahwa ada apa yang dinyatakan oleh Denny Indrayana tidak terkait dengan membocorkan rahasia negara. Terlebih Hakim MK belum melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH terkait dengan putusan tersebut. Bahkan Atang menegaskan bahwa dalam Undang-Undang MK tidak mengatur mengenai apakah RPH termasuk dalam kategori rahasia, melainkan diatur dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehamikan. RPH bersifat rahasia sehingga terlalu berlebihan dan tendensius jika Denny Indrayana diduga membocorkan rahasia negara padahal RPH Hakim Konstitusi belum diselenggarakan. Mirisnya jika kebebasan berekspresi warga negara ini direspon secara berlebihan oleh pejabat negara, maka akan terkesan intimidasi ekspresi warga dalam ruang gerak berdemokrasi. Justru Atang heran ada pejabat negara beropini di ruang publik terkait dengan putusan MK, misalnya terlontar bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup sama saja. Bahkan ada seseorang pejabat yang mengatakan bahwa dahulu Indonesia pernah menetapkan sistem pemilu secara proporsional tertutup
dan pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan damai dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Tatang juga menjelaskan bahwa ada kekhawatiran publik atas putusan MK tentang sistem pemilu, apalagi Hakim MK selalu beropini dalam persidangan yang seharusnya Hakim MK hanya berpendapat pada saat RPH. Publik juga khawatir meskipun pasal 22E ayat 6 Undang-Undang 1945 mengisyaratkan urusan pemilu termasuk sistem pemilu adalah urusan pembuat undang-undang, dengan kata lain open legal police perumus undang-undang. Ditambah lagi ujar Ratang bahwa MK pernah menguatkan sebelumnya terhadap sistem proporsional terbuka yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 melalui putusan MK Nomor 22 hingga 24 garing PUU strip 6 Romawi garing 2008. Apalagi tegas Ratang, sistem pemilu adalah sistem yang bersifat alternatif, bisa proporsional tertutup dan atau terbuka, bahkan kombinasi atau varian lain, sehingga hal yang bersifat alternatif seharusnya tidak diputus oleh MK seperti halnya pilkada yang dinyatakan bersifat demokratis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, isu kebocoran putusan MK soal sistem pemilu legislatif yang akan dikembali ke sistem proporsional tertutup diungkap oleh Denny Indrayana meski belum dibacakan. Pernyataan itu mengundang polemik berkepanjangan yang disorot sejumlah pihak lantaran dianggap membocorkan rahasia negara. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengirimkan surat untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam surat yang dibuat pada 2 Juni 2023 itu mengingatkan Megawati bahwa gerakan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya hal ini berbahaya karena bisa menjerumuskan bangsa. Dikutip dari Kompas.com, ia menuturkan gerakan untuk memperpanjang jabatan presiden maupun penundaan pemilu saat ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, bakal putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka. Kedua, upaya untuk merebut kedaulatan Partai Demokrat melalui Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Saat ini, kubu Muldoko tengah mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung untuk mengesahkan ADART tandingan yang mengesahkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Terakhir, ia meminta agar Megawati ikut mengambil tindakan untuk menghentikan gerakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Adapun Denny saat ini menjadi perhatian publik karena pernyataannya yang menyebutkan bahwa MK bakal memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Bahkan cuitan Denny melalui akun Twitternya direspons oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD hingga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Namun MK menampik informasi yang diberikan oleh Denny tersebut sebab saat ini belum ada jadwal pengambilan keputusan soal uji materi sistem pemilu tersebut.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyentil Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho yang menyebut kasus anak berusia 16 tahun yang diperkosa 11 pria di Kabupaten Parigi Mutong, Sulteng bukan pemerkosaan melainkan persetubuhan di bawah umur. Fikar menekankan kasus tersebut tetap pemerkosaan. Ia menjelaskan seorang penegak hukum seharusnya melengkapi pengetahuannya dengan ilmu penunjang lain seperti sosiologi dan antropologi. Sehingga ketika polisi memeriksa suatu kasus atau peristiwa, maka akan banyak perspektif yang didapat untuk membantu pengusutan sebuah kasus. Fikar menilai mengingat korban yang diperkosa merupakan anak di bawah umur, maka di situ terjadi suatu pola yang tidak seimbang. Lalu Fikar menyoroti pernyataan Kapolda Sulteng yang mengatakan tidak ada unsur pemaksaan oleh para tersangka terhadap anak berusia 16 tahun tersebut. Kapolda Sulteng mengatakan korban berusia 16 tahun tersebut diiming-imingi, dibujuk, dan dirayu oleh para tersangka. Fikar menegaskan pemaksaan tidak melulu melalui fisik, melainkan bisa juga dipaksa lewat psikis. Maka dari itu, ketika korban wanita masih belum dewasa, maka yang terjadi adalah perkosaan karena pasti ada unsur paksaannya. Fikar mengatakan apabila menggunakan terminologi persetubuhan, maka memang benar tidak ada pelanggaran hukum pidananya, sepanjang dilakukan oleh orang dewasa. Namun akan berbeda jika sang wanita belum dewasa, maka apapun alasannya itu merupakan pemaksaan atau perkosaan karena terjadi pola relasi yang tidak seimbang. Sebelumnya, kasus pemerkosaan terhadap anak 16 tahun berinisial RO di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah terus bergulir hingga saat ini. Terbaru polisi menyampaikan bahwa peristiwa yang menimpa RO bukanlah kasus pemerkosaan, melainkan persetubuhan di bawah umur. Diketahui RO menjadi korban pemerkosaan oleh 11 pria pada April 2020 lalu hingga Januari 2023. Pelaku pemerkosaan terdiri dari guru sekolah dasar, petani, kepala desa, wira swasta, pengangguran, termasuk seorang anggota BRIMOB. Kasus tersebut terungkap setelah korban melapor ke Polres Parigi Mutong pada Januari 2023. Saat melapor, RO didampingi oleh ibu kandungnya. Agus membeberkan alasan mengapa kasus yang dialami oleh RO adalah persetubuhan anak di bawah umur, bukan pemerkosaan. Yang menjelaskan tindakan para tersangka tidak dilakukan secara paksa, melainkan ada bujuk rayuan dan juga iming-iming. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyoroti kebijakan pembukaan ekran ekspor pasir laut. Hal itu disampaikan Amin Rais lewat channel YouTube-nya @aminraisofficial pada Kamis 1 Juni 2023. Amin Rais menyebutkan kebijakan ini sudah dilarang pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, ia heran mengapa Presiden Joko Widodo justru mau melakukan hal yang sebaliknya. Padahal alih-alih menguntungkan, ekspor pasir laut justru bisa merusak lingkungan dalam jangka yang panjang. Amin Rais kemudian mengungkit pembangunan Bandara Changi, Singapura yang seluruhnya merupakan hasil reklamasi pasir laut Indonesia. Amin Rais kemudian menceritakan pada saat itu ia mencecar PM Singapura yang menurutnya tahu asal pasir yang dibelinya. Amin Rais pun juga menyebut PM Singapura melakukan kejahatan besar karena membeli pasir curian dari Laut Indonesia. Menanggapi hal itu, PM Singapura disebut Amin Rais terdiam. Amin Rais pun menanyakan keputusan apa lagi yang akan dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui pembukaan keran ekspor pasir laut ini menuai kritik dari berbagai pihak. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai kebijakan ini sebaiknya dibatalkan. Pasalnya bisa merusak lingkungan. Keuntungan ekonomi yang didapat Indonesia juga kecil dan tak sebanding dengan dampak negatifnya.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Terus berbagi informasi Anda hanya di Tribun Network. Saya Fernanda dan kru yang bertugas pamit turun diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update petang edisi Jumat 2 Juni 2023. Selama 1 jam ke depan yang akan kami sajikan informasi seputar isu politik masa kini. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update petang selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Mahkamah Konstitusi menanggapi soal adanya isu kebocoran data putusan uji materi Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2024. Diketahui beredar isu bahwa MK memutuskan sistem pemilu 2024 akan menggunakan proporsional tertutup. Namun hal ini dibantah oleh Ketua MK Anwar Usman saat ditemui di lapangan Selatan Monas, Jakarta pada Kamis 1 Juni 2023. Menurut Anwar, uji materi undang-undang tentang sistem pemilu saat ini masih dalam proses dan belum ada putusan. Sehingga Anwar menegaskan tak ada materi dari MK yang bocor ke publik. Pernyataan Anwar ini menjawab soal langkah investigasi yang akan dilakukan MK terkait dugaan kebocoran putusan pemilu. Anwar juga menyinggung pernyataan juru bicara MK Fajar Laksono yang menyebut perkara uji materi sistem pemilu belum dimusyawarahkan. Menurutnya, tahapan yang dilakukan oleh MK adalah menyerahkan kesimpulan dari perkara 31 Mei 2023. Setelah itu baru akan digelar rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusan akhirnya. Anwar Usman mengungkapkan semua hal akan dipertimbangkan sebelum MK menetapkan putusan. Ia juga menjawab pertanyaan soal putusan sistem pemilu kapan akan dikeluarkan. Anwar menjawab putusan MK akan diterbitkan dalam waktu dekat. Namun MK tak memiliki batas waktu untuk melakukan pengujian suatu perkara. Sebelumnya isu kebocoran putusan MK tersebut diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny mengaku mendapatkan informasi putusan MK soal perubahan sistem pemilu proporsional tertutup dari seseorang yang disebutnya kredibel. Informasi tersebut diungkapkan olehnya lewat akun Twitter dan Instagram pribadinya pada Minggu 28 Mei 2023. Denny juga mengatakan putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK. Namun Denny Indrayana tidak menyebutkan sumber yang memberinya informasi tersebut. Ia hanya memastikan informasi yang diterimanya kredibel. Lewat tweetnya tersebut, Denny menyebutkan pemilihan legislatif 2024 akan kembali ke sistem proporsional tertutup.
Sebagai informasi, sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu di mana pemilih tidak langsung memilih caleg, melainkan partai politik peserta pemilu. Berdasarkan pernyataan Denny itu kemudian menjadi sorotan banyak pihak termasuk Mahfud MD yang menilainya sebagai kebocoran rahasia negara. Mahfud MD mengatakan putusan MK menjadi sangat rahasia sebelum dibacakan. Putusan itu baru bisa disebarluaskan jika palu vonis telah diketok pada sidang resmi dan juga terbuka. Maka dari itu Mahfud MD mendesak polisi agar memeriksa Denny Indrayana. Sudah menyampaikan bahwa belum dimusyawarahkan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat musyawarah mungkin untuk menentukan apa putusan. Ya, tunggu saja. Semua dipertimbangkan. Ya. Pak, investigasi nggak Pak soal kebocoran? Iya. Itu saya bilang apa yang bocor belum putus. Pak, Soal 8 fraksi di perpanjangan DPR, pimpinan Pak. KPK, Pak. Ya udah, nanti kalau udah putus nggak boleh cari lagi. Nah, Pak, 8 fraksi di DPR bilang kalau misalkan MK memutuskan untuk coblos partai, ini kewenangan MK bakalan direvisi, Pak. Gimana, Pak? nah, itu nanti lihat aja apa putusan MK ya. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Jansen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama